cerita yang dikuliknya tuh lebih dalam lagi seperti itu, dan sesuai dengan branding kami, expect the unexpected. Makanya plot twist di akhir film itu yang memang mind blowing. Kita ke sutradara dari film Kamu Adalah Aku, ada Christian Nasution hari ini. Kami ya, ini kursi sutradara akhirnya kembali lagi ke kami ya. Bukan pertama kali, tapi udah beberapa kali mendirect film, tapi kali ini bekerja sama dengan Minkarosi Production. Apa yang membuat kami tertarik untuk ikut terlibat di sini sebagai sutradara kami? Itu dulu, silakan. Sebenarnya awalnya diundang karena genrenya menarik ya. Maksudnya di antara genre yang ada sekarang memang majority horror gitu, tapi ini it's a love story. It's a love story. Love story with a twist. Yes, sebagai orang yang juga bermain di depan layar dan sekarang ada di kursi sutradara, gimana so far yang bisa diceritakan pengalaman bekerja sama dengan Minkarosi Production? Minkarosi Production bekerja sama dengan Satu Akap memberikan kebebasan saya berekspresi juga di sini ya, gitu. Karena memang mungkin basicnya sebagai pemain, jadi satu faktor yang paling penting dalam pembuatan film memang adalah aktornya sendiri gitu, karena mereka yang bisa membawa cerita ini, membawa emosi gitu, membawa apa sih nih scene per scene tuh mau dibawa kemana gitu. Jadi memang aku specifically ngulik karakternya. Dan treatment seperti apa nanti untuk di film ini yang kami berikan kepada teman-teman pemain? Ada yang boleh dibocorin nih? Nanti mungkin dari satu pemainnya dia mau akan bisa berini sendiri. Siap, tepuk tangan untuk Christian Nasution, thank you kami ya. Kita ke Rangga Nandra sebagai salah satu cast dari film Kamu Adalah Aku. Hingga beberapa kali kita ketemu, lo selalu menceritakan gimana serunya proses syuting dan juga serunya gimana berperan memerankan satu karakter. Dan yang boleh dijelaskan di sini, karakter lo siapa dan gimana karakternya dan gimana riset untuk di film ini ya? Halo, selamat siang ya berarti ya? Yes. Siang semuanya. Kok deg-degan ya? Oke, sebelumnya mau curhat dulu, asik. Biasanya kan kalau sebagai aktor kita terlibat di salah satu produksi, kita belum tentu mendapatkan kesempatan berproses dengan baik dan benar, apalagi durasi reading yang panjang. Ya. Nah, gua tuh sama Laura setelah syuting ini tuh seminggu tuh kita masih baper, masih belum bisa ngelepasin karakternya gitu. Karena gua teremes-emes dengan cara treatment Kapia sama kita, gitu. Kapia tuh sebagai sutradara dan beliau ini kan juga emang sekolah skrip. Ya. Jadi dia tuh ngomong dua aktornya ini, kita diajak reading intens banget tiap hari ketemu. Terus kan orangnya emang santun halus gitu kan, nggak kayak peran-peran yang kita tonton yang dia garang-garang gitu kan. Tapi dia tuh ke kita tuh gimana sih, dia kayak ngomong adek gitu loh. Tapi kita diajak bertukar pikiran biar otak kita bekerja untuk membedah karakternya. Nah, kenapa saya bilang di judul ini tuh nggak cuma honor dan judul yang saya dapat, tapi ilmu yang saya dapat akhirnya gimana caranya membedah karakter untuk di next project saya. Di sini tuh sebagai aktor saya beruntung banget terlibat di project ini. Kita diajak bedah skripnya, tapi ya tuh membuat aktornya itu kita tuh nggak menjudge karakternya, tapi gimana caranya kita menghidupkan karakter dan hidup dari skenario-nya. Contoh, kita menghidupkan subtext yang ada di teks skenario tersebut. Itu yang paling penting diajak sama Kapia untuk kita membedah aktornya. Jadi ketika masuk di set, kita sebagai aktor tuh udah ready. Kita diajak peka, diajak dengar seluruh organ tubuhnya ini. Jadi kita merespon apapun semua sesuai karakternya. Dan dia tidak pernah mengajari kita buat menjudge karakternya. Maka tadi ketemu saya juga masih perlu kayak makasih ya Kak, metode yang itu saya pakai di judul-judul saya sebelumnya. Jadi memang ya she's the best dan thank you Kapia. Bekerja sama dengan Minkarosi Production sebagai PH baru yang langsung memberikan 4 judul ke penonton Indonesia. Lo melihatnya gimana dari optimis yang tadi diberikan oleh Ibu Leni? Bekerja dengan PH Minka enak banget, aktornya dimanjain banget.
Kita dapat tumbler khusus. Iya. Jajannya tiap hari ada. Jemputan. Apartemen dapat. Enak lah, seperti kerja di rumah. Yes. Seperti kerja di rumah sih. Jadi kita datang ke set tuh pengen cepet-cepet datang. Paling digemari di Indonesia. Tapi kita ada cerita-cerita yang memang belum digali lebih banyak gitu ya. Kita taruh di dalam film horor tersebut. Jadi memang genrenya horor, tapi ceritanya yang sedikit berbeda dan mungkin kita akan menguliknya lebih dalam lagi. Seperti itu. Yes. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, yang pasti tidak berbarengan gitu, karena nanti yang cuan cuma saya terus akan 4 kali film. Ya, jadi memang nanti kita sedang berdiskusi dengan pihak FS1 gitu. Bahwa memang ada 4 film yang siap tayang. Nanti tergantung balik lagi kita akan lihat mana yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu. Ciri khas kami ya mungkin warna-warna yang berbeda, cerita yang dikuliknya tuh lebih dalam lagi seperti itu dan sesuai dengan branding kami, expect the unexpected. Makanya plot twist di akhir film itu yang memang mind blowing. Jadi memang banyak plot twistnya. Karena yang kreatif dari Pak Andre adalah dia suka membalik-balikan cerita gitu ya, memainkan pikiran orang ketika menonton film ini. Jadi ketika di awal mungkin kalau kita nonton, oh kita udah tahu nih ini yang jahat siapa misalnya gitu ya. Percayalah di akhir cerita semuanya berbeda. Jadi siap, ciri khasnya adalah mematahkan persepsi penonton dari yang lurus-lurus saja, jadi kan nanti dengan ciri khasnya Mikarosi Production. Iya, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi nanti penonton yang akan nonton ke depannya film-film dari Mikarosi tahu nih, wah ini Mikarosi Production banget nih gitu ya. Ini Mikarosi banget nih filmnya gini nih gitu ya. Dari ciri khasnya siap. Dimulai dengan 4 judul ini.